So guys, balik lagi sama Kuliah Sore bareng El di sini. Oke, jadi di video kali ini kita mau unboxing smartphone Redmi Note series lagi. Ya, setelah setahun kita bersama Redmi Note 14 series, kali ini Xiaomi launching Redmi Note 15 series, dan yang mau kita unboxing kali ini adalah Redmi Note 15 Pro 5G. Oke, buat harga sendiri aku belum tahu ada berapa varian dan berapa harganya. Tapi kalau misal kita lihat dari tahun lalu, yaitu Redmi Note 14 Pro 5G, harganya itu start dari 4,4 juta buat harga SRP-nya sampai di 5 juta. Kalau harga promonya aku agak lupa berapa. Tapi yang jelas buat Pro 5G harganya di sekitaran mulai dari 4 jutaan. Oke, launchingnya sendiri kemungkinan ini di tanggal 20 kalau nggak salah. Jadi kalian bisa tunggu sekitar 5 harian lagi, nanti bakal keluar harga dan reviewnya ya dari Kuliah Sore. Sekarang kita cuma boleh unboxing aja. Ya, boxnya sekarang simple seperti ini buat Redmi series. Dia kotak warna putih dominan dan ada kotak kecil warna merah. Tulisan Redmi Note 15 Pro 5G, di sini ada logo Xiaomi. Di bawah ada keunggulan yang dia bawa, yaitu salah satunya adalah baterai 6580 mAh yang super badak ya. Terus kameranya ini juga punya resolusi 200 megapiksel. Kalau kita lihat di sebelah kiri ada tulisan powered by Xiaomi HyperOS, dan nanti kita juga lihat bakal pakai Xiaomi HyperOS 3 atau masih yang kedua ya. Terus di sini ada tulisan Redmi Note 15 Pro 5G di atas polosan, di bawah polosan. Kalau di belakang kita bisa lihat keterangan warnanya ini titanium color. Oke, terus buat storage-nya yang 8/256 GB, jadi bisa diasumsikan ini storage terkecilnya ya dari Redmi Note 15 Pro 5G. Di sini juga ada beberapa fitur-fiturnya, tapi kita skip aja, kita langsung lihat HP-nya. Nanti buat spek-spek bakal aku bacain. Dan sekarang kita langsung buka. Oke, kita masih dapat kartu sambutan dari Xiaomi, dan ya seperti biasa ada surat yang membuat kita seakan-akan sudah menjadi keluarga mereka ya. Terus kalau kita lihat di bagian bawahnya sini ada case-nya ini warnanya abu gelap seperti biasa. Yap. Seperti modul kameranya kotak seperti ini ya. Harusnya sih mirip kayak Redmi Note 14 Pro. Cuma nanti kita lihat modelnya apakah masih sama. Di sini ada kartu garansi, lalu di sini ada SIM ejector. Oke, kalau kita lihat sebelahnya ini ada HP-nya, kita skip dulu. Nah, ini di bawahnya kita dapat charging kepala charger 45 watt seperti ini. Colokannya dia masih pakai USB Type A. Lalu buat buat kabelnya sendiri ini USB A to USB Type C, dan ada aksen-aksen orange seperti biasa khas Xiaomi. Oke, seperti itu. Ini kita beresin dulu, kita langsung lihat HP-nya. Oke, ini dia smartphone-nya. Di sini ada beberapa key selling point. Kita skip aja, kita langsung lihat HP-nya, dan ini dia. Desainnya ternyata masih mirip sama Redmi Note 14 Pro 5G. Cuma bedanya di sini kalau kalian bisa perhatiin bodinya dia flat ya. Oke, kalau buat karakter desain kameranya sih kurang lebih masih mirip-mirip lah ya. Oke, ini kita lepas dulu stikernya. Ini warna titanium, cukup cakep. Aku suka warna-warna seperti ini. Dia kelihatan apa ya, industrial gitu ya, karena dia kayak besi-besi gitu ya. Jadi buat cowok ini dipakai juga bakal keren banget. Oke, cuma buat varian warna lain aku belum tahu ada apa aja ya, nanti di video review kita bahas ya. Kalau buat kamera sih sepertinya di sini ada 3, lalu di sini ada LED flash. Di sini di tengah kalian kalau misal kelihatan ya ada tulisan 200 megapiksel OIS camera. Oke. Terus kalau kita lihat di bagian bawah ada logo Redmi 5G. Bodinya flat, di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi atas ada lengkap ya. Di sini ada speaker, lalu ada lubang mic 2 sepertinya, lalu ada IR sensor. Kalau lihat sebelah kiri polosan, dan sementara itu di bagian bawah ada SIM tray slot, lalu ada lubang mikrofon, lubang charging USB-C, sama speaker lagi yang menandakan speakernya ini stereo. Sebentar, SIM ejector. Nah, ini dia SIM ejectornya, kita buka. Set. Dual nano SIM tanpa daya slot buat microSD tambahan, jadi bolak-balik seperti ini, SIM 1 SIM 2. Kalau kalian merasa 256 GB cukup, ya harusnya storage terendahnya ini nggak akan jadi masalah. Oke, sekarang kita bakal nyalain HP-nya dan kita bakal setting-setting HP-nya terlebih dahulu. Nanti kita balik lagi setelah udah di setting-setting, dan kita mungkin bakal ambil beberapa foto sama mainin beberapa game kali ya. Oke, gitu aja, kita setting-setting dulu. Oke, jadi ini adalah tampilan awal dari Xiaomi 15 Pro 5G. Ya, tampilan desainnya seperti ini karena dia tuh masih pakai Xiaomi HyperOS 2 ya, belum dapat update ke Xiaomi HyperOS 3 seperti Xiaomi 15 series. Dan kalau kita lihat di settingnya ya, seperti ini tampilannya.
masih pakai Xiaomi HyperOS 2, jadi belum ada tampilan-tampilan yang unik seperti di HyperOS 3. Oke, kalau buat fingerprint dia posisinya udah under display, dan buat kecepatan bacanya sih udah lumayan oke. Dia jenisnya optikal, nggak bisa buat one tap seperti ini kayak Hypersonic, tapi buat kecepatan bacanya sendiri sih udah cukup nyaman lah ya buat dipakai sehari-hari. Oke, sekarang kita bakal bahas spesifikasinya. Kalian bisa simak aja tabel yang ada di sebelah kanan seperti biasa. Jadi buat chipset, smartphone yang satu ini itu dibekali dengan chipset Dimensity 7400 Ultra. Buat pilihan storage-nya sendiri ada dua, yaitu 8/256 GB sama ada yang 12/512 GB yang pakai jenisnya ini UFS 2.2. Untuk skor Antutu sendiri aku udah cek di Antutu versi 11, dia dapetin skor di 780.000, ya angka yang standar buat Dimensity 7400-an, dan ya ini angka yang sebenarnya udah cukup tinggi buat menunjukkan kalau performanya ini udah cukup oke lah buat dipakai kebutuhan harian, kayak misal buat aktivitas sehari-hari atau bahkan buat gaming. Kalau buat layar, panelnya ini AMOLED, resolusinya 1.5K 1280x2772 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,83 inci. Buat layarnya ini punya 68 miliar warna, support HDR10+ sama Dolby Vision. Lalu buat refresh rate ini ada di 120 Hz. Buat proteksinya sendiri ini udah pakai Corning Gorilla Glass Victus 2, dan Xiaomi juga nggak pelit ya, dia udah nyematin juga screen protector tambahan yang udah langsung kepasang. Lanjut, kalau buat kamera ini ada setup dual kamera. Ya kalian nggak salah dengar, kameranya ini cuma dua. Yang pertama ini ada kamera utama beresolusi 200 megapiksel ber-OIS, sama yang satu lagi ini lensa ultrawide 8 megapiksel. Sementara yang satu lagi ini entah ada sensor apa, tapi yang jelas ini bukan kamera ya. Nah, kalau buat yang di bagian depan ini resolusinya 20 megapiksel. Kalau kita lihat buat menu-menu kameranya sendiri, paling kiri ini ada mode Ultra HD, lalu sebelahnya ada mode video, mode foto, mode portrait, mode pro. Dan kalau kita angkat seperti ini, dia ada pilihan dokumen, slow motion, time lapse, panorama. Dan buat perekaman videonya sendiri, dia resolusinya bisa 4K 30 fps. Kalau Full HD-nya bisa Full HD 60. Sementara itu buat kamera depan, Full HD-nya bisa Full HD 60 dan nggak ada resolusi buat 4K. Oke, lanjut kalau buat fitur-fitur sendiri, dia udah punya IP rating ya, yaitu IP68 dan IP69K, dimana dia udah tahan sama air, lalu kena water jet juga bisa. Terus buat speakernya ini udah stereo yang udah juga Dolby Atmos. Lalu buat NFC dia ada, infrared sensor dia ada, dan fingerprintnya tadi under display yang udah kita coba ya di awal, yang jenisnya ini optikal. Oke, seperti itu buat spesifikasi dari Redmi Note 15 Pro 5G, dan sekarang kita bakal lihat hasil foto-foto yang aku jepret secara singkat aja, dan berikut adalah hasilnya. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa aku share di video kali ini, di unboxing dan first impression dari Redmi Note 15 Pro 5G. Nanti sisanya bakal kita bahas di video review ya, kayak performanya seperti apa, baterainya kayak gimana, sama kita ngebahas kameranya lebih lengkap lagi di video review. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.